Semangat pagi, apa kabar anak-anak hebat hari ini? Ya, kali ini kita akan berjumpa kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, informasi teks eksplanasi dalam struktur teks. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi berdasarkan struktur teks. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan, dirasakan, dan juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Yang kedua, yaitu urutan sebab akibat atau deret penjelas. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut secara runtut. Yang ketiga, yaitu interpretasi atau kesimpulan, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, disimak baik-baik teks globalisasi kali ini. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi dapat berkembang dengan pesat karena adanya kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet yang menyebabkan masyarakat menjadi saling ketergantungan dengan hal tersebut. Di dalam globalisasi ada beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan. Contohnya seperti kita dapat dengan mudah melakukan komunikasi, melakukan transaksi, melakukan perjalanan, memperoleh informasi, merasakan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, globalisasi dapat memacu diri untuk dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan dan mengembangkan hubungan dalam sektor ekonomi, membuat hubungan dengan dunia internasional terjalin dengan baik dan terbukanya individu terhadap kemajuan dunia. Namun di balik itu semua, globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Contohnya seperti masyarakat cenderung bersifat konsumtif bukan produktif. Pemborosan terjadi akibat pengeluaran besar karena ingin meniru perilaku yang tidak sesuai. Munculnya sikap individualisme dan berpikiran sempit, menjadikan masyarakat bersifat imitatif, meningkatnya kriminalitas dan kejahatan, terjadinya kesenjangan sosial, terjadi urbanisasi, kemudian banyaknya informasi yang tidak tersaring, masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan norma agama yang dapat merusak budaya lokal dan merusak moral warga negara. Globalisasi dapat membuat masyarakat menjadi modern, dapat mudah memperoleh kebutuhan sehari-hari, dan membuat kita tahu bahwa dunia di luar sana. Namun, di sisi lain, globalisasi dapat membuat masyarakat menjadi individualis, tidak mencintai budaya dan negaranya, dan membuat kriminalitas dan kejahatan menjadi meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang bijak tentunya harus memanfaatkan globalisasi ini dengan baik dan maksimal, supaya kita mendapat hal-hal yang positif dari globalisasi. Kemudian, setelah membaca teks tersebut,
kita akan menentukan struktur teks eksplanasi yang barusan kita baca. Untuk paragraf pertama, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi dapat berkembang dengan pesat karena adanya kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet yang menyebabkan masyarakat menjadi saling ketergantungan dengan hal tersebut. Paragraf pertama ini dinamakan pernyataan umum. Struktur teks eksplanasi berikutnya pada paragraf kedua dinamakan deret penjelas. Kemudian struktur eksplanasi pada paragraf ketiga dinamakan deret penjelas juga. Yang terakhir, pada paragraf keempat, struktur teks eksplanasinya dinamakan interpretasi atau kesimpulan. Nah, setelah kita menentukan struktur teks eksplanasi dari teks yang sudah kita baca, selanjutnya, mari kita menemukan informasi dari teks eksplanasi yang kita baca. Untuk lebih memudahkan kita menemukan informasi dari teks eksplanasi yang sudah kita baca, maka buatlah pertanyaan yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi tersebut. Pada paragraf pertama, pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jawabannya, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Paragraf kedua, apa saja dampak positif globalisasi? Jawabannya, dampak positif antara lain mudahnya berkomunikasi, bertransaksi, memperoleh informasi, dan memicu diri untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan hubungan dunia internasional. Paragraf ketiga, apa saja dampak negatif globalisasi? Jawabannya, dampak negatif globalisasi antara lain masyarakat menjadi konsumtif, bersifat individualisme, dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama. Paragraf keempat, bagaimana sikap yang tepat menghadapi globalisasi? Jawabannya, kita harus memanfaatkan globalisasi dengan baik dan maksimal agar mendapat hal-hal yang positif dari globalisasi. Setelah menemukan informasi dari teks eksplanasi yang telah kita baca, untuk lebih mudah kembali, kita menjanjikan dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Pada paragraf pertama, kolom paragraf, struktur teks eksplanasinya adalah pernyataan umum, dan informasi yang kita dapat berdasarkan struktur teks eksplanasi yaitu globalisasi adalah proses integrasi nasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemudian pada paragraf kedua, struktur teks eksplanasi deret penjelas atau deretan penjelas, informasi berdasarkan struktur teks eksplanasinya yaitu dampak positif antara lain mudahnya berkomunikasi, bertransaksi, memperoleh informasi, dan memacu diri untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan hubungan dunia internasional. Paragraf ketiga, pada struktur teks eksplanasi deretan penjelas juga, informasinya yaitu dampak negatif globalisasi antara lain masyarakat menjadi konsumtif, bersifat individualisme, dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama. Dan yang terakhir, paragraf keempat, pada struktur teks eksplanasi, interpretasi, atau kesimpulan, informasinya yaitu kita harus memanfaatkan globalisasi dengan baik dan maksimal agar mendapat hal-hal yang positif dari globalisasi. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu membaca teks perkembangan teknologi era globalisasi berikut ini. Jangan lupa di-pause ya. Kemudian,
Kalian harus menyajikannya di dalam tabel. Setelah membaca teks perkembangan teknologi era globalisasi, tentukanlah struktur teks eksplanasi dan informasi dari teks eksplanasi tersebut. Sajikan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Selamat mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tulis dengan tulisan yang rapi, kemudian foto dengan jelas dan kirim jawaban kalian ke Classroom. Sampai sini pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan hari ini yaitu: pertama, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang kedua, setelah menentukan struktur teks eksplanasi, tentukanlah informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, membuat pernyataan tiap paragraf dapat memudahkan kita menemukan informasi penting dalam teks. Yang keempat, langkah terakhir adalah penyajian dalam bentuk tabel semua informasi yang sudah kita dapatkan dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak telah menyimak dengan baik dan mengerjakan tugas. Selamat bertemu kembali.